مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini to the point aja karena ini katanya 10 menit ya. Gitu. Ini beliau ini lahir 1404, wafatnya 1517, berarti umurnya 93 tahun. Nama lain dari Syekh Siti Jenar yaitu Sunan Jepara, Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Brit. Beliau anggota Dewan Majelis Dakwah Wali Songo yang paling alim atau waliul ilmi. Ada yang menyebutnya Hasan Ali. Tadi sudah dikatakan dia adalah penyebar agama Islam khususnya di Kabupaten Jepara. Sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti karena versi berbeda-beda, demikian pula lokasi pemakamannya. Manunggaling kaulang Gusti atau istilahnya wahdatul wujud atau panteisme sehingga dianggap sesat oleh sebagian. Ada pula yang menganggap sebagai tokoh intelektual, termasuk saya menganggapnya dia adalah tokoh intelektual. Mohon izin. Iya, budaya Wambala yang telah mendapatkan esensi Islam. Dalam karya sastranya disebut Pupuh berisi budi pekerti, ajarannya dianggap bertentangan dengan ajaran Wali Songo, terletak pada pemahaman aspek moral ketentuan syariat yang dilakukan oleh Wali Songo. Ajaran yang paling kontroversial adalah satu, masalah hidup dan mati, kedua Tuhan dan kebebasan, dan ketiga tempat berlakunya syariat. Itu tiga pokok yang menjadi hal yang paling kontroversial dalam sejarah ini. Beliau mengatakan kehidupan di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya apa yang disebut sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Ini yang sangat kontroversial sekali. Saya melihat tiga persoalan ini tidak kontroversi. Ini nanti ingin saya jelaskan supaya kasihan juga orang udah mati masa dimusyrik-musyrikan terus. Tetapi saya di sini bukan untuk membela Syekh Siti Jenar dan bukan untuk menyalahkan Syekh Siti Jenar, tapi saya mencoba akan memaparkan kepada kita semuanya bahwa perbedaan itu disebabkan karena sudut pandang yang berbeda. Dan nanti saya tutup sajak saya juga, namanya itu perbedaan sudut pandang. Versi kematian Syekh Siti Jenar itu ada 7 versi ya. Satu, dihukum oleh Sultan Demak, algojonya Sunan Kalijaga. Yang kedua, dihukum oleh Sunan Gunung Jati, algojonya Sunan Gunung Jati sendiri. Nggak tahu ini belum tahu tidak ya. Tiga, dihukum oleh Sunan Giri, algojonya Sunan Gunung Jati. Jadi algojo Sunan Gunung Jati ini. Kemudian yang keempat, dihukum oleh Sunan Giri, keris ditusukkan kepadanya hingga tembus ke punggung. Yang kelima, dihukum oleh Sunan Gunung Jati, algojonya Sunan Kudus. Yang keenam, memilih sendiri kematiannya. Yang ketujuh, ini 2 orang teman penyebar fitnah mengaku sebagai Syekh Siti Jenar. Tadi yang dihukum mati itu sebenarnya bukan dia. Yang dieksekusi bukan Syekh Siti Jenar, tetapi kedua teman itu yang dendam kepada Syekh Siti Jenar tadi. Kemudian juga muncul pertanyaan besar, Syekh Siti Jenar itu memang ada atau tidak sebetulnya tuh? Atau jangan-jangan ini tokoh imajiner aja sebetulnya, seperti yang terjadi pada pribadi perawi hadis, yaitu siapa namanya yang paling banyak hadisnya itu Abu Hurairah. Nah sekarang dipertanyakan juga Abu Hurairah. Abu Hurairah itu apakah nama orang atau nama institusi sebagai pabrik penghasil hadis? Itu dipertanyakan juga. Saya nggak tahu, nanti kita bicarakan bersama. Untuk kepentingan politik sebetulnya dilakukan tuh, berawal dari perebutan kekuasaan antara sisa-sisa Majapahit non Muslim
yang tidak menyingkir ke timur dengan kerajaan Demak, yaitu salah satu cucu Brawijaya V. Atau Ki Kebo Kenongo yang beragama Hindu-Buddha beraliansi dengan Sakti Jenar yang beragama Islam. Jadi ini akibat karena konflik politik saja semuanya itu. Jadi nanti dalam tokoh-tokoh masyarakat sejarah ini nanti Pak Sastro antropologi budaya, nanti saya dari arkeologi pengetahuan. Masih artefaknya kita buka semuanya bagaimana sebenarnya itu. Nah, nanti dalam diskusi saya membatasi diri tidak kepada persoalan sejarahnya, tapi 3 poin pemikiran yang dianggapnya kontroversi, yaitu kematian, hakikat kematian, kemudian tentang ketuhanan dan kebebasan, dan ketiga letak penerapan syariah. Itu yang kita bahas. Syukur 3 yang selesai, kalau enggak ya nomor 1 saja, nggak ada masalah. Undang lagi. Ya, undang. Sebetulnya persoalan mati ini Syekh Siti Jenar juga punya rujukan, saya kira. Dalam surat Az-Zumar ayat 30 itu tafsir At-Tabari 30, maksud saya 30 itu langsung aja 29, 30, 31 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mayit dan mereka juga mayit. Ini penjelasannya. Kemudian bal aktsaruhum la ya'lamun. Ini oleh At-Tabari. Innaka mayyitun tafsirnya ai innaka an qaribin mayyitun, bahwa engkau itu adalah sebentar lagi akan jadi mayit. Jadi innaka mayyitun maknanya an qaribin mayyitun, sebentar lagi bakal jadi mayit. Ini para mufassir ini memang kelakuannya begini. Ya, digeser. Setiap mufasir selalu ketika menafsirkan Al-Quran selalu dengan digiring kepada streamline ideologinya masing-masing. Makanya saya sering mengatakan, kalau kamu memberikan informasi kepada saya, tolong sifatnya hanya faktual, jangan dianalisa, biar aku yang menganalisa sendiri. Ya. Karena bagaimanapun ketika dianalisa terjadi di situ distorsi. Suka atau tidak suka, saya ingin menafsirkan sendiri. Aku juga punya hak untuk menafsirkan. Dua orang yang beragama berbeda menceritakan peristiwa yang sama. Ketika diberi izin beranalisa, maka pasti akan berbeda. Itu. Jadi ini nanti ada di dalam buku metode interview, itu tentang bagaimana kita memahami mengapa terjadi distorsi dalam penyampaian informasi. Ini bukunya buku lama banget nih. Dan kemudian ada hal yang paling penting bagi saya, bahwa pada akhirnya mah kematian itu al-mautu la budda, ya, la budda minhu li i'adatil barmajah, bahwa akhirnya mah kematian adalah suatu keharusan dengan tujuan untuk melakukan i'adatul barmajah, reprogramming, atau kalau komputer update, bahwa kematian itu penting dan harus ada. Sesungguhnya kematian itu ada atau tidak ada, wujudnya wujud hakiki atau wujud nisbi, tetapi ketika Allah mengatakan khalaqal mauta wal hayata, berarti maut adalah sesuatu yang ada. Di dalam diri kita sendiri ada kehidupan dan ada kematian. Saya bisa dikatakan mati sekarang karena setiap saat sekitar 18 miliar sel yang rusak dalam tubuh saya.
dan diganti dengan sel-sel yang baru. Tubuh kita ini kurang lebih 280 miliar sel, dan akibat beraktivitas sel yang mati itu setiap hari sekitar 18 miliar dan digantikan dengan sel yang baru. Dalam surat Yasin dikatakan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala taqilun. Jadi barang siapa yang nanti akan dipanjangkan umurnya, maka Allah akan menciptakan sel-sel yang rusak dengan sempurna dengan sel-sel yang baru, sehingga sekalipun usia sudah lanjut tapi masih perkasa dan masih kokoh, umurnya panjang, karena di situ sel yang mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, saya sekarang ini setiap hari 18 miliar sel yang rusak, berarti setiap 3 tahun sekali kita total bahwa jasad kita bukan jasad kita yang dulu lagi. Jadi artinya saya sekarang itu bukan saya dulu. Ini tulang belulang darah semuanya ini yang baru semuanya ini. Tetapi ada yang aneh sekali, setiap sel yang rusak, begitu sel yang baru muncul, itu memori yang ada pada deoksiribonukleik acid itu secara copy paste itu dikirim kepada sel yang baru, dan memori itu tetap abadi. Otak kita tetap seperti dulu dan saraf kita punya memori semuanya. Dan itulah proses kehidupan dalam diri kita, dan itulah proses kematian dalam diri kita. Oleh karena itulah, maka ketika para mufassirin ini ayat-ayat fisika semuanya waktu itu belum didukung dengan ilmu pengetahuan. Zaman dulu, zaman Nabi, jangan beranggapan belum ada pulpen, belum ada tinta, belum ada mesin tik, belum ada HP, belum ada apa-apa. Mereka menafsirkan dengan pengetahuan yang ada pada zaman itu, sehingga terjadilah penafsiran yang berbeda-beda. Ketika Allah mengatakan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail, itu penafsirannya molak-malik nggak karu-karuan. Karena mereka belum tahu bahwa bumi itu bulat dan berputar. Kenapa bumi itu? Kenapa yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail? Ya karena bumi ini bulat. Karena dia berputar, maka bagian yang menghadap matahari itu disebut siang, yang membelakang disebut malam. Ketika berputar, maka terjadilah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail. Jadi artinya kita tidak menyalahkan mereka, kita maklumi saja. Yuk kita bikin gerakan baru menyempurnakan karya-karya orang yang terdahulu. Terima kasih.